Pemirsa, stok baju saya udah habis dan sekarang saya pengen belanja online cari stok baju. Nah, kalau saya biasanya beli di e-commerce nih, kan berkali-kali ada Shopee, Tokopedia. Tapi saya penasaran karena selalu muncul nih orang live streaming dengan menggunakan sosial media seperti TikTok dan Instagram. Jadi, sekarang saya mau beli di mana ya? Sejak pandemi COVID-19, tepatnya tahun 2020, belanja online kini semakin populer. Bahkan, kamu sekarang punya beragam pilihan loh. Tak hanya e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, hingga Blibli, berawal dari platform media sosial, TikTok, dan Instagram, kini juga mendukung kamu untuk melakukan aktivitas jual beli. Ya pemirsa, bukan Tokopedia ataupun Shopee, melainkan TikTok. Justru ini yang merajai aplikasi belanja online paling banyak diunduh sepanjang tahun 2022. Sementara di peringkat kedua ini ada Blibli dan di bawahnya ada aplikasi Alpha Gift. Sementara itu untuk Atome dan juga Alibaba melengkapi 5 besar untuk aplikasi belanja online yang paling banyak diunduh sepanjang tahun 2022. Eits, tapi ini hanya untuk jumlah unduhan saja, bukan untuk total pengguna aktif tiap platform. Melansir laporan We Are Social, jumlah pengguna Instagram di Indonesia pada Oktober 2022 mencapai 93,6 juta pengguna. Sementara TikTok mencatatkan 99,1 juta orang pengguna di Indonesia. Kepopuleran TikTok dan Instagram membuat pergeseran nilai media sosial dari aplikasi yang menekankan aspek hiburan berupa visual menjadi wadah berjualan. Pemirsa, sekarang saya sudah pegang mikrofon, tandanya apa yuk? Saya mau tanya masyarakat tentang aplikasi yang biasa mereka pakai untuk belanja online. Apakah e-commerce atau sosial media dan alasannya kenapa? Ikuti saya yuk. Kalau belakangan ini lebih sering di sosial media, cuma dulu itu lebih seringnya di e-commerce. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Cuma belakangan ini kan udah orang jualan beralih ke TikTok ya salah satunya, karena di sana itu banyak sekali orang berjualan live streaming. Di situ kita bisa lihat nih kira-kira di badannya pas nggak sih bajunya, atau misalkan celana itu jadi nilai lebih. Kenapa belakangan ini gue belanja di TikTok salah satunya. Kalau di e-commerce itu kayak lebih kaku aja sih ya, kurang banyak gimmicknya. Kalau yang di TikTok lebih banyak gimmicknya dan jadi kayak orang jadi kayak lebih ini apa sih yang lebih tertarik aja gitu. Kalau sejauh ini beli di beberapa platform ya, untuk sukanya lebih suka di TikTok. Sosial media gitu. Sosial media. Apa alasannya? Soalnya kalau di TikTok itu kan ada live stream gitu-gitu kan. Nah, dengan adanya live stream itu orang-orang lebih kayak mungkin cepat terjawab ya. Misalnya nih kita tanya, itu biasanya langsung dijawab gitu. Beda dengan platform lain. Kalau platform e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia, emang kenapa? Balasnya lama atau gimana? Tergantung tokonya. Kadang tuh ada yang lama, ada yang cepat gitu. Jadi aku prefer ke TikTok. Berjualan di platform media sosial kini menjadi ladang cuan menggiurkan di tengah ancaman resesi. Bahkan banyak toko offline di sejumlah pusat perbelanjaan yang juga menjajakan barangnya sambil live streaming. Salah satunya Pasar Tanah Abang. Dan sekarang saya akan ajak kamu pemirsa untuk melihat aktivitas jual beli lewat live streaming di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta, Pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang menjadi satu contoh bukti nyata menjamurnya berjualan live streaming via media sosial. Akhirnya saya bertemu salah satu pedagang di Tanah Abang yang juga sambil melakukan live streaming loh. Gina mengaku omset per hari mencapai 7 juta rupiah sejak menjajal live streaming di Instagram. Sehingga ratusan juta rupiah per bulannya bisa ia dapatkan. Kita kasih harga sama ya, 82.000 aja. Kita dari 2020 sih, dari 2020 itu kita awalnya kita di live di gudang gitu karena toko awalnya sepi.
terus gara-gara pandemi kan, mulai live tuh udah rame banget, bisa omset nyampe 6 jutaan, 7 juta gitu. Kita lebih dominan ke Instagram sih daripada Shopee. Shopee kan kayak cuman sampingan kali ya, biar orang gampang CO-nya biasanya kan. Kayaknya gampang ya pemirsa jualan di sini. Udah bisa dapetin cuan yang berjuta-juta per harinya. Kalau gitu kita cobain langsung yuk. Harganya lebih Mbak, murah. saya ikutan jualan boleh? Karena nggak ada pintunya, kita coba jualan. Naik dulu. Karena penasaran, saya akhirnya cobain seperti apa sih rasanya berjualan. Halo semua. Mbak, teddy bear. Bisa langsung di check out ya. Warna-warni juga teddy bear, tapi ini couple. Couple, jadi kalau yang lagi pacaran bisa di kode 569. Kalau yang Baju-baju ekspor ini saya coba tawarkan kepada followers. Mulai dari ukuran yang berbeda, motif hingga model dan harga yang beragam. Tapi ternyata susah juga ya pemirsa. 110 cocok untuk ukuran BB 70-an. Ya tak hanya Gina, saya juga menemukan pedagang-pedagang lainnya yang meraih cuan besar sejak melakukan jualan online. Per bulan bisa 40-an juta. 40-an juta. Betul. Tertinggi 40 juta. Iya betul, 1 bulan. Gitu. Satu bulannya. Iya, betul. 1 bulan. Ini untuk harga eceran atau Untuk harga eceran sendiri. harga eceran? Betul. Untuk eceran segini tuh terbilang tinggi gak sih? Tinggi sih, segitu. Sebulan 40 juta itu udah lumayan tinggi banget ya untuk di eceran? kita. Untuk eceran ya betul. Menurut aku sih kalau di Shopee itu lebih sedikit gitu ya. Kalau di TikTok Shop lumayan omsetnya bisa sampai 40-an juta gitu, udah tinggi banget sih menurut aku. Ya, kayaknya full sampai bawah, panjang ekornya 5 meter, berat gaunnya 4 kilo kak. Silakan ya, cantik banget nih warna marinnya yuk. Selayarnya bisa lepas kak, selayar pundaknya bisa lepas ya. Kalau mau silakan tuh, cakep banget ya. Udah bonus mindset sama pasmina lanjut kak. Shopee, TikTok, terus udah sih Kak sama IG, sosial media, iya. Karena dia langsung live streaming juga gitu. Iya, potongannya juga kadang diskonnya juga lumayan gitu. Jadi banyak minatnya lewat itu. Paling banyaknya lewat TikTok, lewat online, iya. Sehari itu nyampe 5 juta. Perekonomian Indonesia termasuk aktivitas jual beli yang loyo sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini memaksa masyarakat untuk memutar otak dan juga mencari strategi baru agar tetap bisa bertahan. Salah satunya dengan menggunakan fitur live streaming yang ada di sosial media. Dan ternyata ini menjadi sebuah fenomena di dalam negeri dan juga menjadi ladang untuk meraih cuan atau rupiah sebesar-besarnya. Dari Jakarta, tim liputan CNBC Indonesia.